Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Suara Penyuluh Kristen, di mana bersama saya hari ini Tri Andayani sebagai penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil bagian di dalam peringatan Hari Anak Nasional di bulan Juli ini. Tentunya banyak rangkaian acara yang akan kita terima, akan kita lihat. Tetapi kita akan mengambil bagian di dalamnya. Mungkin tepat pada tanggal 23 Juli nanti, puncak perayaan Hari Anak Nasional akan kita peringati bersama-sama. Tema hari ini adalah membangun perlindungan anak yang berlapis. Berlapis, kalau ingat berlapis, kita akan mengingat makanan lapis yang dibutuhkan proses untuk membuatnya. Proses juga mempengaruhi rasa. Ketika proses itu lama dilakukan, dia akan semakin enak rasanya. Sama dengan perlindungan anak. Kalau perlindungan anak itu perlu kita kerjakan, tidak cukup satu kali, tapi berkali-kali sehingga menghasilkan lapisan-lapisan yang boleh dinikmati oleh anak-anak kita. Untuk itu, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perlindungan anak merupakan salah satu contoh pekerjaan baik, contoh konkret kasih yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Ada sebuah pepatah Afrika kuno yang sangat terkenal, yaitu "It takes a village to raise a child". Artinya butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Dan akhir-akhir ini ketika kita membaca di media, Menko PMK atau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Pratikno, dia membagikan sebuah cerita kecil, cerita pada masa kecilnya yang sangat menyentuh hati. Beliau mengenang bagaimana dulu ketika di kampung mengasuh anak adalah urusan bersama. Kalau ada anak kecil yang jatuh atau menangis, posisinya ibu yang memiliki posisi, ibu manapun yang posisinya paling dekat dengan anak langsung menolong dan memeluk anak itu. Keluarga adalah masyarakat itu sendiri. Tetapi karena perubahan zaman, Bapak Ibu Saudara, ada urbanisasi, kemudian zaman kesibukan kerja di kota besar, hingga tuntutan ekonomi yang membuat keluarga-keluarga masa kini menjadi lebih mandiri. Bukan hanya mandiri saja, tapi sendirian juga. Banyak orang tua muda juga kebingungan mencarikan tempat penitipan anak atau yang disebut daycare yang aman karena harus ditinggal bekerja. Apa dampaknya ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita? Anak-anak akan merasa kesepian di ruang bermain fisik, green time. Mereka akhirnya berpindah ke ruang digital atau disebut dengan screen time. Maka ini merupakan sebuah pengingat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah bahaya yang tersembunyi. Kelihatannya jiwanya sedang berpetua, kelihatannya anak itu diam sendirian di kamar. Padahal jiwanya sedang berpetualang di dunia maya yang liar. Berteman dengan orang yang asing yang bisa mengancam masa depan mereka. Lalu bagaimana?
kontribusi kita? Apa yang bisa kita respon atau apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, sebagai gereja ketika itu terjadi kepada anak-anak kita? Yang pertama, menjadi kampung halaman rohani yang saling menjaga. Menjadi kampung halaman rohani yang saling menjaga. Mungkin cerita yang disampaikan tadi, kampung halaman yang semua saling memiliki, mungkin hari ini kita lakukan adalah bahwa gereja, rumah, lingkungan, persekutuan kita harus hadir menjadi kampung halaman yang baru bagi anak-anak. Di dalam Kristus, kita adalah satu tubuh. Urusan melindungi anak adalah tugas kita bersama. Mungkin bukan hanya tugas bapak ibu kandungnya saja. Ketika kita melihat anak-anak kecil di lingkungan masyarakat, di sekolah, di RT, di RW, dimanapun kita berada, mari kita pandang mereka sebagai anak-anak kita sendiri. Kita perlu saling menjaga, saling mengawasi, saling peduli kepada setiap anak-anak yang ada di sekitar kita. Jangan ada lagi sikap, itu kan anaknya orang lain, bukan anak saya. Tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi kampung halaman rohani yang saling menjaga. Yang kedua, membawa anak-anak kita kembali ke green time atau ruang nyata yang indah. Tuhan menciptakan alam semesta ini, pohon yang hijau, interaksi antar manusia agar kita bisa merasakan indahnya persekutuan. Mungkin dunia digital menawarkan kesenangan instan buat anak-anak. Mungkin juga seringkali mereka melampiaskan emosionalnya mereka melalui digital mereka. Merampas kedekatan, merampas kebahagiaan, merampas sesuatu yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Mari kita bantu anak-anak kita untuk turun dari layar, turun dari digital, turun dari gawai, turun dari ponsel mereka. Sediakan waktu untuk mengajak mereka sesekali jalan kaki, bermain di taman, mungkin juga ngobrol-ngobrol tanpa ada ponsel di tangan mereka. Hadirlah secara utuh di samping mereka, karena kehadiran fisik dan pelukan hangat tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memutus penyalahgunaan relasi kuasa dan edukasi dan keterbukaan. Dalam pengasuhan bersama, tentunya ketika anak-anak kita menerima pendidikan di sekolah, mereka juga menerima pengertian, pemahaman akan hak dan kewajiban mereka sebagai anak. Tetapi supaya hak dan kewajiban yang mereka ketahui itu tidak disalahgunakan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Tuhan adalah guru agung yang memiliki kuasa mutlak untuk menggunakan kuasa-kuasanya melayani, melindungi, memeluk anak-anak, bukan untuk menindas mereka. Kita harus menciptakan sistem atau kondisi di mana anak-anak supaya berani berkata jujur ketika mereka itu mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak aman, dan tidak nyaman untuk mereka.
Maka dari itu, ini sebuah pembelajaran bagi kita. Gerakan berlian bersama lindungi anak yang digaungkan pemerintah adalah sebuah alarm bagi kita semua. Perlindungan anak harus berlapis, mulai dari rumah, sekolah, tempat penitipan anak, di ruang publik, kemudian dimanapun anak tersebut berada, di dunia maya sekalipun. Anak-anak adalah titipan Allah. Anak-anak adalah paling berharga. Mari kita bangun kembali tembok-tembok pelindung bagi anak-anak kita melalui kasih yang bergotong royong. Ketika kita menyediakan ruang yang aman, nyaman bagi anak-anak kecil, kita sedang mempraktekkan kasih Kristus yang paling murni di tengah dunia modern saat ini. Untuk itu, tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Jika ada penyampaian hari ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dan tetap semangat. Mari kita wujudkan perlindungan anak yang berlapis di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di sekolah, di tempat manapun anak berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.